your consideration, the Jericho. Hari ini saya mau bocorin satu aplikasi yang selama ini menjadi senjata rahasia saya dalam mengembangkan channel YouTube. Aplikasinya juga bisa di-download dengan gratis. Saya udah pakai kira-kira setahunan dan gak pernah bayar sama sekali. Nah, pakai aplikasi ini, saya bisa tahu topik apa saja yang disukai oleh audiens channel saya, dan aplikasi ini pun bisa mencuri data-data dari channel saingan. Jadi saya bisa tahu topik apa yang lagi rame dan apa yang lagi sepi. Dalam 28 hari terakhir, video-video saya banyak dapat view terbanyak dari halaman penelusuran, kedua dari beranda YouTube, dan ketiga dari suggested. Nah, cuma video-video saya nggak dapat view dari YouTube doang, tapi dapat juga dari Google dan juga Yahoo Search. Nah, untuk itulah fungsi dari aplikasi yang bernama vidIQ ini. vidIQ ini sebetulnya pernah beberapa kali saya bahas secara sekilas di video-video sebelumnya, jadi sebenarnya bukan rahasia-rahasia banget. Tapi di video ini, saya akan bahas secara detail bagaimana menggunakan vidIQ dengan tepat dan maksimal agar channel teman-teman bisa mulai berkembang. Oke, nanti saya akan kasih link downloadnya. Sekarang kita bahas dulu fitur penambah view yang pertama. Oke, di sini saya pakai komputer, dan kalau kita udah install vidIQ di komputer, maka saat buka YouTube, di sini akan ada menu tambahan. Kita bisa akses menunya dari sini, atau dari pinggir sini. Nah, kalau untuk tampilan di handphone kira-kira kayak gini. Dan untuk menu-menunya sama aja, cuma tampilannya aja yang agak berbeda. Nah, salah satu fitur vidIQ yang cukup berguna adalah fitur Daily Ideas. Kita bisa masuk ke menu Daily Ideas. Nah, di sini kita akan diberikan ide topik oleh AI-nya vidIQ. Di sini pun kita dikasih prediksi view-nya. Jadi di sini ditulis view prediction very high. Nah, jadi kemungkinan topik ini bisa mendapatkan view yang cukup tinggi. Nah, untuk contoh di sini adalah strategi menentukan konten layak monetisasi. Ini karena di YouTube itu memang ada konten yang bisa dimonetisasi dan ada yang nggak bisa dimonetisasi. Ya, tapi ini contoh untuk channel saya aja. Nah, untuk channel kalian, kalau misalkan kalian udah upload beberapa video, ide kontennya itu akan disesuaikan dengan topik channel kalian. Jadi untuk setiap channel itu prediksinya akan beda-beda ya, bakal ngikutin topik channelnya masing-masing. Nah, karena ide ini memang bakal cukup berguna untuk audiens channel saya, dan prediksi view-nya juga cukup tinggi, maka saya akan save. Nah, terus kita akan dikasih lagi ide konten lainnya. Cuma kalau Google Docs ini nggak terlalu berhubungan dengan channel saya, walaupun view prediction-nya high, jadi saya akan dismiss aja. Nah, terus ini ada ide ketiga ya. Nah, ide yang dikasih ke saya di sini cukup berhubungan dengan channel saya, yaitu CapCut. Walaupun saya nggak terlalu tahu soal sistem gaji CapCut itu, apakah pakai CapCut itu bisa digaji atau nggak, saya belum tahu ya. Cuman saya akan save dulu aja. Nah, karena saya selama ini masih pakai versi yang gratis, jadi sehari itu cuma dikasih 3 ide konten. Tapi nanti saya akan jelaskan lagi fitur-fitur vidIQ lainnya, supaya teman-teman bisa lebih banyak dapat ide konten yang bisa membantu menambah viewer untuk channel teman-teman. Nah, untuk ide-ide konten yang tadi udah di-save, kita bisa masuk ke Save Ideas. Nah, dan di sini kita bisa lihat daftarnya. Nah, dan di sini daftarnya diurutkan berdasarkan prediksi view-nya. Nah, jadi teman-teman itu sehari masuk ke sini, ambil 3 ide konten yang ditawarkan, nantinya tinggal dibikin aja secara bersusun sesuai dengan prediksi view-nya. Nah, pakai vidIQ ini, kita pun bisa nyolong ide konten dari channel-channel saingan atau channel kompetitor. Nah, kalian coba cari channel lain yang topiknya sama dengan channel kalian. Nah, ini contohnya, anggap aja ini channel saingan kalian. Nah, terus kalau kita udah install vidIQ, di sini kita akan bisa melihat menu tambahan yaitu trending dan stats. Kalau kita masuk ke trending, terus kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kita akan dikasih tahu video-video dari channel ini yang view-nya masih terus bertambah. Jadi trending di sini bukan benar-benar lagi trending di TV atau di berita, tapi maksudnya adalah video-video yang mendatangkan view terbanyak untuk channel ini. Nah, terus di sini juga kita bisa melihat ada angka dan kata VPH. VPH ini adalah view per hour atau rata-rata view bertambah dalam 1 jam. Contohnya untuk video ini, dalam sejam itu rata-rata bertambah 850 view. Jadi ini adalah view rata-rata ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat video yang sebetulnya nggak terlalu baru di-upload. Contohnya ini nih, 3 bulan yang lalu, tapi VPH-nya masih lumayan tinggi. Hal ini menandakan kalau topik dari video ini tuh masih banyak yang suka. Nah, apalagi yang ini udah di-upload 4 tahun lalu, tapi setiap jam itu masih dapat 50 view. Rata-rata 50 view per jam itu sebetulnya lumayan loh. Karena dalam 24 jam itu berarti sekitar 1.200 view. Nah, dari video ini udah 4 tahun, tiap harinya tetap ngeruk duit AdSense. Ini karena topiknya memang sampai sekarang masih tetap dicari oleh viewer. Nah, dan sebenarnya kalau kita masuk ke bagian videos, terus kita sort by most popular,
Di sini juga kita akan dikasih tahu VPH-nya atau view per hour-nya. Nah, kita bisa identifikasi video-video yang udah agak lama di-upload, tapi masih dapat view per hour sampai saat ini. Nah, terus kalau kita masuk ke tab Stats, nah di sini kita bisa melihat perkembangan channel ini dalam rentang waktu yang terlihat di sini. Dan ini rentang waktunya itu 30 hari terakhir. Tentunya kita juga bisa rubah ke rentang waktu yang lain. Saya akan biarkan aja ke 30 hari terakhir. Nah, di sini salah satu yang harus kita perhatikan adalah jumlah video yang dia upload. Jadi kalau teman-teman masuk ke channel saingan dan channel itu lumayan berkembang, apalagi channel itu channel besar, coba cek dia berapa kali ngupload video dalam 30 hari terakhir. Nah, itu kita harus coba ngimbangin juga kuantitas uploadnya. Karena kalau kita ngupload video lebih sedikit dari kompetitor, apalagi jauh lebih sedikit, misalnya ini kompetitor kita ngupload 7 video dan kita cuma ngupload 2 video, maka kita akan kesulitan untuk berkembang. Nah, selain dengan cara tadi, kita bisa masuk ke menu trend alerts, dan dari sini kita akan diberikan ide-ide konten yang sedang trending. Trending di sini beda dengan video-video yang ada di halaman trending YouTube. Nah, kalau di sini maksudnya adalah video-video yang memiliki niche sama dengan channel kita dan pertambahan view-nya atau view per hour-nya kenceng banget. Nah, fitur ini cocok banget untuk kalian yang bikin channel hiburan. Caranya kita bisa masukin kata kunci dulu, misalnya channel kita adalah channel mukbang. Tentunya kalian bisa masukin kata kunci yang sesuai dengan channel kalian. Di sini saya akan pakai mukbang aja sebagai contoh. Nah, saya ketik mukbang. Nah, terus di sini kita akan diberikan sampel alert. Nah, cuma sampelnya ini dari channel luar negeri. Kalau mau dari Indonesia, kita klik dulu show advanced option, terus kita pilih bahasanya. Nah, terus kalau kita scroll lagi ke bawah, maka akan diperlihatkan video-video yang view-nya kenceng dari kata kunci mukbang dan berbahasa Indonesia. Dan ini pun kalau memang VidIQ menemukan video-video yang lagi trending untuk kata kunci tertentu. Jadi kita save alertnya, terus kalau ada topik trending baru, maka kita akan diberi notifikasi lewat email. Kita bisa tahu lebih cepat tanpa harus melakukan riset lebih dulu. Nanti kalau dapat notifikasi video trending yang baru, tinggal dicek aja topiknya apa. Terus kalian coba bikin videonya, tapi versi kalian sendiri dan berdasarkan sudut pandang kalian sendiri. Jadi bukan sekedar menjiplak doang, tapi bikin yang lebih bagus. Nah, fitur yang menurut saya paling berguna di VidIQ ini adalah fitur untuk melakukan riset kata kunci. Misalnya channel kita adalah channel mitologi atau channel sejarah. Saya akan pakai contoh channel mitologi. Oke, di sini saya akan tulis mitologi Yunani, terus saya akan tekan spasi. Nah, di sini kan sama YouTube akan ditawari ide-ide konten lainnya yang berdasarkan hasil pencarian viewer. Saya akan pilih salah satu, misalnya kata kunci mitologi Yunani Medusa. Saya akan klik. Nah, di sini kita akan diberikan skor untuk kata kunci yang sedang kita cari. Nah, di sini dikatakan kalau kompetisinya itu tinggi, nah ini sebaiknya kita hindarin. Karena kita akan berkompetisi dengan channel-channel yang lebih besar. Kecuali teman-teman bisa bikin video yang lebih bagus dari videonya channel-channel saingan. Artinya video yang teman-teman bikin harus memiliki engagement yang lumayan tinggi. Tapi kalau masih belum bisa, sebaiknya cari kata kunci dengan kompetisi rendah. Jadi kita bisa cari kata kunci lainnya, dan saya sarankan cari kata kunci yang jumlah katanya itu lebih panjang. Contohnya ini, mitologi Yunani penciptaan dunia. Nah, di sini kompetisinya adalah medium, jadi tidak sesulit kata kunci sebelumnya. Nah, tapi yang kita pingin itu adalah skor yang warnanya hijau. Nah, jadi ini adalah skor untuk kata kunci ini. Ya, tentunya kalian cocokkan dengan kata kunci yang sesuai dengan topik channel kalian. Nah, kalau mau lebih enak, kita juga bisa masuk ke keyword inspector. Nah, di sini saya masukin kata kunci resep nasi goreng seafood. Nah, terus di sini kita bisa lihat jumlah pencariannya itu adalah 3.400 dalam sebulan. Dan ini hanya prediksi ya, berdasarkan apa yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Jadi nggak 100% akurat. Nah, terus di sini yang terpenting adalah kompetisinya itu sangat rendah. Nah, jadi kalian bisa melakukan riset kata kunci dulu sebanyak-banyaknya. Terus buang kata kunci yang kompetisinya tinggi. Dan bikin video untuk kata kunci yang kompetisinya rendah. Minimal satu video untuk satu kata kunci. Tapi saya sangat menyarankan kalau teman-teman bisa bikin beberapa video untuk satu kata kunci. Contohnya untuk kata kunci resep nasi goreng seafood ini, kita bisa bikin beberapa video misalnya resep nasi goreng seafood ala restoran bintang 5, resep nasi goreng seafood abang-abang pinggir jalan, resep nasi goreng seafood yang paling disukai anak-anak, dan seterusnya. Waktu dulu saya pernah mentarget kata kunci Tech to Speed Indonesia dan saya bikin 3 video. Yang berhasil masuk ke posisi atas cuma 1, tapi satu video ini mendapatkan view yang tinggi dan sangat membantu saya dalam mengembangkan channel. Jadi kalau kita bikin beberapa video untuk satu kata kunci itu, video kita mempunyai kesempatan lebih besar untuk bisa berada di posisi atas. Walaupun yang bisa masuk ke posisi atasnya itu cuma 1, tapi bakal sangat ngebantu banget. Nah, nanti kalau kalian udah ngupload sekitar 20 atau 30 video, pastikan kalian melakukan channel audit.
dan kita bisa melakukan channel audit dengan menggunakan vidIQ. Caranya tinggal masuk ke menu channel audit. Di sini kita akan diberitahukan perkembangan channel kita. Nah, terus di sini ada bagian content to double down on. Artinya video-video yang ada di sini cukup disukai oleh viewer. Nah, kedepannya kita bisa bikin lagi video-video yang mirip atau topiknya sangat berkaitan erat dengan topik-topik video yang ada di sini. Nah, terus kalau kita scroll ke bawah, di sini pun juga kita dikasih tahu kata kunci yang biasa digunakan oleh viewer kita. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini ada content that could use work, berarti konten-konten ini performanya kurang bagus. Nah, contohnya ini adalah konten yang watch time-nya kurang tinggi, berarti kita nanti bisa pelajari kenapa watch time-nya kurang tinggi, apakah durasinya kurang panjang atau retensinya kurang bagus. Nah, terus di sini juga ada video yang retensinya rendah, berarti kita bisa pelajari kenapa retensinya rendah. Nanti kita bisa masuk ke channel analitik YouTube, supaya kita bisa melihat lebih lanjut apa yang salah dengan video-videonya. Sebetulnya masih ada banyak fitur-fitur vidIQ lainnya yang cukup berguna dalam mengembangkan channel YouTube, tapi saya nggak mungkin bahas semuanya satu persatu karena durasi videonya nanti bisa jadi panjang banget. Nah, mendingan teman-teman langsung download dan install aja versi gratisnya dulu. Link downloadnya ada di deskripsi video ini, teman-teman bisa install di HP atau di komputer. Dan untuk login, baik login di aplikasi HP atau langsung di situsnya, kalian tinggal login aja pakai akun Google yang kalian gunakan untuk mengelola channel YouTube kalian. Nah, buat yang ingin tahu lebih jauh mengenai riset kata kunci dengan menggunakan vidIQ, silahkan lanjutkan nonton video yang ada di kiri. Dan untuk mengetahui cara mengoptimasi metadata saat upload video baru, lanjutkan nonton video yang ada di kanan.